kasih Tuhan, senang bisa menyapa saudara-saudari semuanya. Hari ini saya akan mengajak kita membahas satu topik yang menarik. Ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, bagaimana kita bisa bangkit dari keadaan tersebut? Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Ayub pasal 42. Ayub 42. Demikianlah firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Mari saudara kasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Tiba saatnya kami mau merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus Allah mengajari kami, sehingga firman-Mu yang hidup dan mengubahkan ini terjadi atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, suatu kali saya mendengar seorang anak Tuhan berkata demikian. Seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, hidupmu tidak akan pernah mengalami kegagalan. Engkau tidak akan pernah mengalami kehancuran. Engkau tidak akan pernah mengalami keterpurukan. Kalau engkau seorang pengusaha, kalau engkau seorang pekerja Kristen, engkau akan mengalami kesuksesan, sukses, sukses, dan sukses. Saudara, benarkah kalimat ini? Mari kita menemukan jawabannya dari kitab Ayub. Kita belajar dari seorang Ayub yang dikatakan seorang yang hidupnya takut akan Tuhan, seorang yang saleh, seorang yang jujur. Dan dalam kehidupannya Ayub juga mendapatkan berkat secara materi berlimpah, sehingga pada masa itu dikatakan dia juga sebagai seorang yang kaya raya. Akan tetapi suatu kali keadaan berbalik, berubah dengan begitu drastis, bahwa segala materi dia hilang lenyap. Bahkan dia mengalami rasa duka yang sangat mendalam karena anak-anak yang dia kasih meninggal dunia. Nggak sampai di situ, dia juga mengalami penderitaan. Dia mengalami sakit, sekujur tubuhnya sakit, menderita sangat dalam. Saudara, dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya menjadi anak Tuhan atau seorang anak Tuhan tidak menjadi jaminan bahwa hidupnya tidak mengalami kegagalan. Tidak menjadi jaminan bahwa hidupnya selalu sukses. Tidak menjadi jaminan dalam hidupnya bahwa dia tidak mengalami keterpurukan. Bahkan berada dalam kondisi di level yang paling bawah, paling rendah. Seperti Ayub. Saudara, namun yang menjadi persoalannya adalah ketika kita berada dalam level sampai terendah yang menguras pikiran, perasaan, emosi kita. Karena melihat situasi berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karya tangan kita semuanya hilang lenyap, materi semua hilang lenyap. Rasa duka yang mendalam terjadi, menimpa kehidupan kita. Sakit penyakit belum disembuhkan. Dalam keadaan gitu seringkali hidup kita semakin terpuruk dan kita letih lesu. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana jika situasi seperti itu terjadi atas hidup kita dan kita mengalami pemulihan, kita dibangkitkan kembali? Hari ini kita mau belajar dari Ayub pasal 42. Yang pertama saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin dipulihkan dari keadaan sedemikian rumit yang menguras pikiran perasaan kita, yang menyebabkan kita letih lesu beban berat, yang pertama, jangan lagi kita menyalahkan Tuhan. Saudara, sudah secara umum banyak orang ketika dia gagal, ketika usahanya hancur, pertanyaan yang umum dia tanyakan adalah kembali kepada Tuhan.
Kalau Tuhan Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menghentikan segala sesuatu yang akan menimpa hidupnya menjadi susah itu jauh dari kehidupannya? Saudara, selama kita menyalahkan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan itu Maha Besar. Tuhan itu Maha Kasih. Saudara, taruhkan dalam kehidupan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Benar. Segala karyanya benar, yang Tuhan perbuat dalam dunia ini benar. Bahkan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita pun benar. Allah tidak pernah salah dan bersalah. Jangan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, saya kasih Tuhan, kalau kita mau ingin bangkit, dipulihkan kembali, jangan menyalahkan orang lain. Saudara, banyak orang mengambil langkah pintas bahwa persoalan dialami oleh dia adalah disebabkan oleh orang lain menjadi kambing hitam, kita menyalahkan mereka semua. Saudara, saya mau katakan, ketika kita menyalahkan orang lain, sebenarnya kita mau mengatakan bahwa kita mau melepaskan semua tanggung jawab kita dari segala kegagalan dan kesalahan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Ayub pernah mengalami sedemikian. Dia jengkel, dia marah, memiliki sahabat-sahabat bukan menjadi sahabat di kala suka dan duka. Mereka hanya menjadi sahabat di kala suka. Dalam keadaan seperti itu, ternyata ketika Ayub masih marah dan menyimpan kemarahan, kejengkelan dia, di situ dia tidak pernah menemukan jawaban dan jalan Tuhan. Justru ketika dia mendoakan sahabat-sahabatnya, di situ Tuhan memulihkan hatinya, termasuk Tuhan memulihkan kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka hati kita, dipulihkan oleh Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain atas keadaan yang kita alami. Yang ketiga adalah sebagai kasih Tuhan, kalau kita mau ingin dibangkitkan kembali, kita bersemangat kembali, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Saudara, banyak orang ketika dia melihat kegagalan itu, melihat bahwa kondisinya sudah terpuruk, dia menyiksa dirinya, dia menyalahkan dirinya, melihat dirinya negatif. Saudara, ketika kita menyalahkan diri kita, sesungguhnya kita sedang melumpuhkan titik-titik vital atas kehidupan kita. Kita tidak mampu melihat bahwa kita dulunya seorang yang punya karunia, seorang yang punya talenta, seorang yang punya keterampilan, seorang yang punya pengetahuan yang luas. Mari kita masih mempercayai bahwa kita adalah anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Di tangan Tuhan, kita sebagai bejana, tanah liat yang mungkin hancur, terpuruk, kita berikan di tangan Tuhan, supaya kita dibentuk oleh Tuhan kembali. Kita butuh pemulihan Tuhan. Untuk itu saudara, ketika hidupmu terpuruk, ketika hidupmu sulit, oleh karena pandemi COVID-19 ini, apakah usahamu bangkrut? Apakah usahamu makin mundur? Sulit engkau mengembangkannya? Atau engkau sulit juga untuk mendapatkan pekerjaan baru? Atau engkau sulit meneruskan pekerjaanmu saat ini? Atau engkau juga lagi sulit melihat kondisi fisikmu, sakit, penyakit belum disembuhkan? Engkau membutuhkan pemulihan secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, serahkan hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Bangkitlah dari perasaan, pikiran yang melihat hidup kita terpuruk dan hancur. Di tangan Tuhan, kita bisa menjadi bejana yang dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, sempurnakan firman-Mu Tuhan. Jikalau ada di antara kami yang mengalami kehidupan yang hampir sama persis seperti Ayub, segala hal yang kami punya habis, harta benda habis, usaha habis, pekerjaan pun hilang. Bahkan rasa duka terjadi dalam keluarga besar kami. Sakit penyakit belum disembuhkan. Tuhan, hamba berdoa, kalau kami menilai diri kami sudah berada pada level yang paling rendah, hamba-Mu rindu kiranya biarlah melalui firman-Mu ini kami dibangkitkan kembali. Tidak lagi menyalahkan Tuhan.
tidak menyalahkan orang, tidak menyiksa diri kami, melainkan menyerahkan hidup kami menjadi bejana tanah liat yang mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Oh, thank you.